Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat ilahi Robbi, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul pada pembelajaran mata kuliah profesi kependidikan ini, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan kita semua dari kegelapan ke zaman yang terang. Pada video ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ainun Nasiroh, kemudian ada Sevia Siti Afifah dan Yunita Afrianti. Di sini kami akan membahas mengenai model-model in-service training dan upgrading. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai model in-service training. Nah, untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai model in-service training. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, tujuan, dan manfaat dari model in-service training itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa guru itu harus bisa meningkatkan profesionalitasnya. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas profesionalitas yaitu dengan cara mengikuti in-service training. Nah, in-service training ini merupakan suatu usaha pelatihan atau pembinaan yang memberikan kesempatan kepada seseorang yang mendapat tugas jabatan tertentu. Nah, di sini seseorang yang dimaksudnya adalah guru, dan tugas jabatan tertentunya yaitu pengembangan kinerja. Nah, selanjutnya tujuan dari in-service training. Nah, in-service training ini dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan secara kontinu keterampilan, pengetahuan, serta sikap para guru dan tenaga kependidikan lainnya guna mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan atau jabatannya. Nah, adapun tujuan dari in-service training secara umum adalah yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas output. Sudah pasti yang barusan saya sebutkan itu merupakan kualitas dari output para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Kemudian yaitu untuk menurunkan turnover, ketidakhadiran kerja, serta meningkatkan kepuasan kerja. Nah, dengan adanya in-service training ini, dengan adanya in-service training ini, guru bisa meningkatkan kualitas kerja sehingga pekerjaan yang dilakukan itu dirasa puas. Kemudian yaitu untuk mencegah timbulnya antipati karyawan, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan efisiensi. Seperti tadi yang telah saya sebutkan bahwa in-service training dilakukan guna mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan atau jabatannya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengurangi terjadinya berbagai kerusakan. In-service training ini diberikan kepada guru-guru yang dipandang perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan. Jadi, dalam hal ini, in-service training ini dapat diartikan sebagai suatu usaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam bidang tertentu sesuai dengan tugasnya. Nah, agar guru tersebut dapat meningkatkan kinerja dan mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru.
Nah, selanjutnya tujuan dari in-service training. Nah, in-service training ini dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan secara kontinu keterampilan, pengetahuan, serta sikap para guru dan tenaga kependidikan lainnya guna mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan atau jabatannya. Nah, adapun tujuan dari in-service training secara umum adalah yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas output. Sudah pasti yang barusan saya sebutkan itu merupakan kualitas dari output para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Kemudian yaitu untuk menurunkan turnover, ketidakhadiran kerja, serta meningkatkan kepuasan kerja. Nah, dengan adanya in-service training ini, dengan adanya in-service training ini, guru bisa meningkatkan kualitas kerja sehingga pekerjaan yang dilakukan itu dirasa puas. Kemudian yaitu untuk mencegah timbulnya antipati karyawan, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan efisiensi. Seperti tadi yang telah saya sebutkan bahwa in-service training dilakukan guna mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan atau jabatannya. Nah, selanjutnya yaitu mengurangi terjadinya berbagai kerusakan dan tingkat kecelakaan dalam pekerjaan. Nah, dalam in-service training ini kita pasti guru atau tenaga kependidikan lainnya akan diajarkan bagaimana untuk meminimalisir kerusakan dan kecelakaan yang akan terjadi dalam pekerjaannya. Nah, kemudian ada meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan moral karyawan serta memberikan kesempatan bagi peningkatan karir. Nah, in-service training ini dilakukan salah satunya untuk meningkatkan moral karyawan. Seperti tadi, untuk meningkatkan sikap. Jadi sikap karyawan atau guru di sini harus bisa lebih meningkat dibanding sebelum melaksanakan program in-service training ini. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat in-service training. Nah, di sini ada 2 manfaat dari pelaksanaan in-service training ini. Yang pertama bagi instansi atau sekolah, dan yang kedua bagi karyawan atau guru dan tenaga kependidikan lainnya. Nah, bagi instansi, yang pertama manfaatnya yaitu sebagai peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan. Mengapa? Karena ketika melakukan in-service training tidak terjadinya pemborosan. Kemudian tugas dilaksanakan dengan cermat dan juga kerjasama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda dan bukan spesialisnya itu dapat tumbuh. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan tekad mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta koordinasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang utuh. Nah, manfaat yang kedua bagi instansi yaitu terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Mengapa? Karena dalam in-service training ada pendelegasian wewenang. Kemudian ada interaksi antara pemimpin dengan bawahan yang didasarkan pada
sikap yang dewasa baik secara teknik maupun intelektualnya. Nah, jadi dalam in-service training ini antara bawahan dan atasan, antara pengawas dan guru atau tenaga kependidikan lainnya itu saling menghargai, dan juga bawahan atau guru diberi kesempatan untuk berpikir dan bertindak inovatif. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Kenapa? Karena di sini pengambilan keputusan di sini itu melibatkan seluruh pegawai yang bertanggung jawab. Nah, maksudnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional yang tidak sekedar diperintahkan oleh para atasan. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dalam komitmen organisasional yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial partisipatif. Nah, kemudian manfaat terakhir bagi instansi yaitu memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang pada gilirannya memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalnya. Jadi dengan adanya in-service training ini, proses komunikasi antara atasan dan bawahan dapat terjalin secara efektif sehingga memperlancar proses perumusan kebijakan organisasi dan operasionalnya. Nah, kemudian bagi manfaat bagi karyawan itu sendiri, yang pertama itu membantu karyawan atau pegawai atau guru dan tenaga kependidikan lainnya membuat keputusan yang lebih baik. Nah, kemudian manfaat terakhir bagi instansi yaitu memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang pada gilirannya memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalnya. Jadi dengan adanya in-service training ini, proses komunikasi antara atasan dan bawahan dapat terjalin secara efektif sehingga memperlancar proses perumusan kebijakan organisasi dan operasionalnya. Nah, kemudian bagi manfaat bagi karyawan itu sendiri, yang pertama itu membantu karyawan atau pegawai atau guru dan tenaga kependidikan lainnya membuat keputusan yang lebih baik. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu meningkatnya kepuasan kerja serta semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang. Kemudian semakin besarnya tekad pekerja atau guru untuk lebih mandiri dan mengurangi ketakutan dalam menghadapi tugas baru di masa depan. Nah, jadi program in-service training ini sangat bermanfaat baik bagi individu maupun organisasi, utamanya dalam mencapai tujuan, karena peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya akan bermanfaat juga kepada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yunita. Kepada Yunita dipersilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kegiatan in-service training serta hambatan dalam kegiatan in-service training. Yang pertama yaitu ada bentuk dari kegiatan in-service training. Menurut gagasan supervisi modern, in-service training atau pendidikan dalam jabatan merupakan bagian penting dari program supervisi yang harus diselenggarakan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan untuk memecahkan
persoalan sehari-hari dengan pemecahannya yaitu secara segera atau langsung. Nah, bentuk kegiatan in-service training itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pengembangan secara formal, yang kedua yaitu pengembangan secara informal. Pengembangan secara formal yaitu karyawan ditugaskan oleh lembaga untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan oleh lembaga sekolah itu sendiri maupun lembaga pendidikan atau pelatihan. Itu semua dilakukan sebagai tuntutan dari pekerjaan untuk saat ini atau untuk masa yang akan datang. Implementasi dari bentuk pengembangan secara formal ini yaitu dengan mengikuti workshop, seminar, maupun kursus-kursus. Nah, yang kedua yaitu bentuk pengembangan secara informal. Bentuk pengembangan secara informal ini yaitu karyawan melatih dan mengembangkan dirinya atas dasar keinginan serta usahanya sendiri, yaitu dengan cara mempelajari atau mempelajari buku-buku literatur dengan berhubungan dengan pekerjaan dan jabatannya. Yang selanjutnya yaitu hambatan kegiatan in-service training. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan itu merupakan sebuah penghalang bagi organisasi dalam melaksanakan program perencanaan pelatihan itu sendiri. Nah, di sini ada menurut Mukijat 2008, kendala atau hambatan yang sering terjadi dalam kegiatan pelatihan itu ada 8 macam. Yang pertama yaitu tidak adanya kebijaksanaan yang luas dan komprehensif yang bersifat lengkap. Yang kedua yaitu tidak adanya penilaian yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan untuk pelatihan berikutnya. Yang ketiga yaitu penunjukan peserta tidak berdasarkan dengan analisis kebutuhan. Tujuan program pelatihan tidak jelas akan kompetensi yang dicapai atau terlalu umum. Yang keempat yaitu kurikulumnya itu tidak jelas. Yang kelima yaitu metodologi pelatihan kurang tepat serta alat peraga atau media pembelajarannya itu kurang memadai. Yang selanjutnya yaitu bahan pelatihan banyak diadopsi dari luar negeri sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan instansi atau organisasi pengirim. Yang selanjutnya yaitu pelatih-pelatih kurang dikembangkan. Pelatih-pelatih yang baik kurang tertarik pada lembaga-lembaga pelatihan karena tidak adanya pola karir. Yang terakhir yaitu suatu sistem tidak lanjut yang tepat tidak ada. Nah, untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut yaitu bisa dilakukan dengan memberikan sebuah tes, baik berupa pre-test maupun post-test. Nah, hal itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta sebelum mengikuti dan sesudah mengikuti pelatihan itu, serta untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pelatihan tersebut. Nah, terima kasih kepada Yunita yang telah memaparkan materinya mengenai bentuk kegiatan dan hambatan dari in-service training. Untuk materi selanjutnya yang merupakan materi terakhir yaitu akan disampaikan oleh saudara Sevia. Untuk mempersingkat waktu kepada Sevia dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upgrading. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari upgrading. Upgrading adalah usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ilmu pengetahuan dan kecakapan pada pegawai, guru-guru, dan petugas pendidik lainnya sehingga dengan demikian keahliannya bertambah luas dan mendalam. Perbedaan yang agak jelas antara in-service training dan upgrading ialah upgrading lebih memiliki civil effect pada pekerjaan atau jabatan yang di-upgrade. Umpamanya, dapat
menjadikan yang tidak berwenang menjadi berwenang untuk kenaikan jabatan atau tingkatan, dan mempertinggi pengetahuan dan keahlian. Lalu yang kedua ada bentuk kegiatan dari upgrading. Dalam pembentukan kegiatan upgrading ini, guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi agen pembelajaran serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam upaya peningkatan kompetensi guru dalam peraturan perundang-undangan diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru diantaranya yang pertama ada pemetaan kebutuhan diklat. Dalam mewujudkan desainer diklat yang sesuai dengan kebutuhan peserta, seorang desainer diklat dapat memanfaatkan kebutuhan diklat yang diperoleh bisa melalui dengan training need analysis atau assessment, yaitu analisis kebutuhan diklat atau penilaian diri. Lalu ada juga monitoring dan evaluasi, atau bisa dengan pemetaan sekolah, dan yang terakhir bisa dengan hasil akreditasi atau yang lainnya. Dalam hal ini dibutuhkan instrumen pengumpulan data kebutuhan diklat yang mengacu kepada standar kompetensi guru. Instrumen kebutuhan data dibuat dalam bentuk checklist, open atau close questionnaires, tes tertulis, dan lain sebagainya. Hasil dari pemetaan tersebut memberikan gambaran kompetensi yang dibutuhkan guru di lapangan sehingga dapat digunakan sebagai acuan yang sangat bermakna dalam rangka mewujudkan desain diklat, peningkatan kompetensi guru yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Lalu selanjutnya yang kedua, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua ada diklat berbasis kompetensi. Program diklat yang ideal adalah program diklat yang dikemas berdasarkan kebutuhan peserta didik, baik yang berkenaan dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, maupun kompetensi sosial, kompetensi profesional. Oleh karena itu, peta kompetensi diklat melalui kebutuhan peserta diklat, maka desainer diklat perlu menetapkan latar belakang tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, manfaat, struktur program, deskripsi program, narasumber atau fasilitator, jadwal serta tempat dan waktu pelaksanaan diklat. Secara teknis, operasional diklat berbasis kompetensi harus berdasarkan pada kebutuhan kompetensi atau subkompetensi yang diperlukan oleh peserta diklat. Seperti CBT perlu diaplikasikan dan dikembangkan secara optimum. CBT yang dilaksanakan secara tersistem, terprogram, dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, upaya untuk meningkatkan kompetensi guru yaitu pemberdayaan KKG atau MGMP dalam meningkatkan kompetensi. KKG atau MGMP ini merupakan forum terdepan yang perlu didukung dan diberdayakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan menuju standar pendidikan nasional. Aktivitas KKG itu tersendiri yaitu seperti yang pertama, penyiapan kurikulum, penyiapan silabus, rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lalu penyusunan bahan ajar, pengembangan profesi guru, peningkatan kompetensi guru, pengembangan metode pembelajaran, pengembangan alat peraga, lalu sosialisasi dan aplikasi pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta yang tak kalah pentingnya mempererat silaturahmi di antara guru anggota KKG atau MGMP. Lalu yang terakhir,
Manfaat diklat dalam peningkatan kompetensi guru. Nah, untuk manfaat diklat itu yaitu menyegarkan kembali kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang yang ada di bidang spesialisasi yang telah dimiliki oleh guru. Meningkatkan kompetensi guru menuju standar nasional pendidikan, maka semakin banyak latihan, maka semakin besar kemungkinan peserta diklat memperoleh peningkatan kompetensi secara signifikan. Nah, dalam peningkatan mutu kompetensi guru ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja guru berupa penataran-penataran, pelatihan-pelatihan workshop, bahkan menyekolahkan guru ke tingkat yang lebih tinggi, dan juga banyak yang dilakukan oleh yayasan-yayasan dalam rangka mengupgrade kualitas gurunya. Peningkatan kompetensi guru melalui diklat dalam bentuk diklat peningkatan kompetensi, in-house training, on-job training, magang, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Sevia yang telah menyampaikan materi terakhir mengenai upgrading. Nah, alhamdulillah pemaparan materi dari kelompok kami sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan selama kami memaparkan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.